ginjal. Ginjal adalah organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia, atau bisa digambarkan seperti ini. Letaknya emang gak sejajar, tapi di kanan dan di kiri ya. Jadi letaknya itu gak sejajar. Nah, berbentuk seperti kacang dengan panjang itu sekitar 10 sampai 12 cm. Untuk fungsinya sendiri itu ada yang menyimpan zat dan Ki, terus ada yang menguasai reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kita terlalu banyak minum juga, itu juga tidak baik karena akan bukan membanjiri, tapi memenuhi si ginjalnya, sehingga nanti ginjalnya akan rusak dan nantinya akan menjadi kerusakan. Mungkin ada beberapa penyakit yang sering kita dengar juga, seperti gagal ginjal atau misal cuci darah karena ginjal dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu perikardium. Perikardium ini sebenarnya hampir sama dengan jantung. Bedanya perikardium adalah selaputnya atau dinding jantungnya yang terletak di lapisan paling atas yang menyelubungi jantung, atau bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini yang di pinggirnya jadi kayak dindingnya gitu. Oke. Nah, untuk si perikardium ini penyakitnya itu bisa jadi iritasi atau pembengkakan seperti jantung. Cuman kalau misalnya jantung itu iritasinya lebih ke kayak bocor jantung kayak gitu. Nah, untuk si perikardium ini juga ada dua, ada parietal dan ada endokardium. Parietal itu lebih melekat pada tulang dada, tulang rusuk dan tulang selaput, makanya disebut perikardium karena dia juga selaput. Sedangkan yang kedua ada epikardium yang terletak di bagian bawah dekat dengan parietal. Nah, biasanya cara kerjanya perikardium ini untuk melumasi jantung saat berdenyut. Jadi ketika jantung itu berdenyut, nah si perikardium ini tuh bekerja gitu. Jadi sebenarnya jantung itu benar-benar dikelilingi oleh berbagai macam. Selain dari itu, penyakitnya juga banyak ditemui seperti mendapatkan infeksi virus atau mungkin serangan jantung, itu juga dari perikardium. Terus juga cedera pada daerah dada. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, yang di jantungnya. Sebelumnya udah pernah dijelaskan sama Ibu Ida sendiri. Jadi yang menjadi kebocorannya itu di jantungnya. Cuman maksud bocor itu bukan bocor kayak bocor kepala jadi darahnya banyak. Tapi maksudnya itu bukan jantungnya yang bocor, tapi perikardiumnya yang kayak rusak gitu. Nah, biasanya kalau perikardiumnya yang rusak itu harus mengalami, kalian biasanya nemu nggak kayak orang yang operasi terus si tulangnya itu ada yang diganti, kayak dari jantungnya itu ada yang ditambah-tambah gitu. Pernah dengar nggak? Nah, biasanya kayak gitu. Kalau misalnya orang yang udah rusak perikardiumnya, biasanya dia juga si jantungnya memompanya itu enggak berdenyutnya itu enggak kurang baik gitu. Jadi sehingga dia harus mengalami operasi, dan biasanya untuk yang kayak yang hidup itu enggak semuanya lolos hidup. Terus mengatur penyebaran cairan yang kita konsumsi atau yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diatur oleh paru-paru. Cairan di sini bisa berupa cairan apapun. Yang ketiga yaitu menguasai kulit dan rambut badan. Jadi kalau ada apapun itu, kalau misalnya kulitnya kering, kulitnya bermasalah, berarti itu paru-parunya bermasalah. Soalnya ada berhubungannya dengan paru-paru.